Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Abdurrahman, kelas IF3B dengan NIM 22066012115056. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari UTS. Yang pertama, studi kasus sistem memesan barang di sebuah toko online. Latar belakang, sebuah toko ingin meningkatkan penjualannya dengan menggunakan sistem pemesanan secara online. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pemesanan, mengurangi waktu tunggu pemesanan, dan meningkatkan penjualan. Tahapan dan proses requirement engineering: 1. Planning atau perencanaan. 2. Elicitation atau pengumpulan kebutuhan. 3. Analysis and negotiation atau analisis dan negosiasi. 4. Specification atau spesifikasi kebutuhan. 5. Validation atau validasi kebutuhan. 6. Change management atau manajemen perubahan. 7. Traceability and reporting atau pelacakan dan pelaporan. Yang pertama, planning. Tim pengembang dan manajer proyek menyusun rencana pertemuan dengan tim pengembang, pemilik toko, dan mungkin pelanggan yang diharapkan. Tujuan pertemuan ini adalah untuk merencanakan kebutuhan umum toko online seperti jenis produk yang akan dijual, metode pembayaran yang akan didukung, dan fitur-fitur lain yang diinginkan. Elicitation. Tim melakukan wawancara dengan pemilik toko dan calon pelanggan untuk memahami kebutuhan bisnis dan keinginan pelanggan. Survei online juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari pelanggan potensial tentang preferensi mereka terhadap pengalaman berbelanja online. Analysis and negotiation. Tim menganalisis hasil wawancara dan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan inti seperti sistem pembayaran yang aman antar muka, pengguna yang responsif, dan fungsionalitas yang efektif. Negosiasi memungkinkan terjadi untuk menentukan prioritas antara kebutuhan yang berada, seperti apakah fokus utama adalah keamanan atau kenyamanan. Specification. Tim mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk spesifikasi, termasuk deskripsi rinci tentang fitur dan fungsionalitas yang diinginkan. Contohnya, spesifikasi dapat mencangkup kebutuhan terkait manajemen inventaris, integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga, dan fitur ulasan produk. Validation. Dokumen spesifikasi kebutuhan diserahkan kepada pemilik toko, tim pengembangan, dan calon pelanggan untuk validasi. Feedback diterima dan dimanfaatkan untuk memastikan bahwa spesifikasi mencerminkan dengan akurat kebutuhan bisnis dan pelanggan. Change management. Selama pengembangan, pemilik toko mungkin memiliki perubahan atau tambahan kebutuhan. Proses manajemen perubahan digunakan untuk menilai dampak perubahan ini dan memutuskan apakah harus diimplementasikan. Traceability and reporting. Tim melacak setiap kebutuhan dari spesifikasi hingga implementasi. Ini membantu memastikan bahwa setiap kebutuhan terpenuhi dan memberikan dasar untuk pengujian dan evaluasi. Yang kedua, soal kedua menjelaskan tentang metode prototype. Metode prototype merupakan sebuah metode pengembangan software yang cukup banyak digunakan. Dengan metode ini, pengembang dan pelanggan bisa saling berinteraksi selama proses pengembangan software. Hal ini tentu sangat menguntungkan dan semakin memudahkan dalam pembuatan perangkat lunak. Metode prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh pengembang. Prototipe dalam bahasa Indonesia disebut perwarupa atau rupa awal. Prototipe adalah rupa awal dari sistem yang menggambarkan rupa akhir dari sebuah sistem. Lalu ada metode agile.
Agile adalah metode untuk mengembangkan software melalui beragam proses kecil secara berulang. Metode Agile ini semakin banyak dipakai dan mulai populer karena dianggap membantu seorang developer dalam membuat software sesuai keperluan konsumen secara efisien. Agile juga dianggap lebih fleksibel, bisa diubah bahkan saat proses pembuatan software berlangsung. Metode waterfall adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Winston Leroy sekitar tahun 1970. Model ini sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Meskipun begitu, waterfall merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang tidak bekerja dengan baik. Dokumen model waterfall yang dibuat oleh Winston memiliki dua kategori. Yang pertama, menjelaskan mengenai model itu sendiri, dan yang kedua, menggambarkan masalah utama yang melekat dalam model atau alasan untuk menggunakan model waterfall. Selanjutnya ada contoh kasus metode prototype. Yang pertama, pemahaman kebutuhan awal. Tim pengembangan berinteraksi dengan pemangku kepentingan termasuk manajer proyek dan anggota tim untuk memahami kebutuhan sistem manajemen proyek. Pembuatan prototipe awal berdasarkan pemahaman awal tim membuat prototipe awal sistem yang mencangkup antarmuka pengguna, fitur-fitur dasar, dan fungsionalitas utama. Lalu ada pengujian prototipe dengan pemangku kepentingan. Prototipe disajikan kepada manajer proyek dan anggota tim untuk mendapatkan umpan balik. Mereka dapat menguji antarmuka, memberikan masukan, dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan atau perubahan. Lalu ada iterasi dan peningkatan. Berdasarkan umpan balik yang diterima, tim melakukan iterasi pada prototipe. Ini dapat melibatkan penambahan, perubahan, atau penghapusan fitur-fitur tertentu. Lalu ada pengujian kembali. Prototipe yang diperbarui diuji kembali dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan sesuai dengan harapan. Lalu ada pengembangan lebih lanjut. Setelah mendapatkan persetujuan dan umpan balik positif, tim melakukan pengembangan lebih lanjut berdasarkan prototipe yang telah diuji. Lalu iterasi lanjutan. Tim melanjutkan siklus iteratif ini sepanjang pengembangan, memperbarui prototipe, dan mendapatkan umpan balik secara berkala. Kasus metode Agile. Yang pertama, pemahaman kebutuhan awal. Yang kedua, pembuatan prototipe awal. Lalu pengujian prototipe dengan pemangku kepentingan. Lalu iterasi dan peningkatan, pengujian kembali, pengembangan lebih lanjut, dan iterasi lanjutan. Ini seperti kasus metode prototype. Lalu yang untuk contoh kasus terakhir ada kasus metode waterfall. Yang pertama ada perencanaan. Pemangku kepentingan bersama-sama merancang kebutuhan sistem dan menyusun dokumen perencanaan yang mencakup ruang lingkup, jadwal, dan anggaran. Semua kebutuhan dikumpulkan pada awal proyek dan dijelaskan secara rinci dalam dokumen spesifikasi. Analisis dilakukan untuk menguraikan kebutuhan dan merinci persyaratan fungsional dan non-fungsional. Dalam konteks ini, analisis mencakup pemahaman mendalam tentang proses pengambilan keputusan yang akan didukung oleh sistem. Desain. Berdasarkan hasil analisis, tim pengembangan merancang sistem secara keseluruhan. Proses ini melibatkan merinci arsitektur sistem, desain database, dan perancangan antarmuka pengguna. Lalu implementasi. Tahap implementasi dimulai setelah desain selesai. Kode program dan komponen sistem dikembangkan sesuai dengan rancangan. Tidak ada iterasi pada tahap ini. Pengembangan bergerak maju berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pengujian.
Seluruh sistem diuji dalam tahap ini mencakup pengujian unit integrasi dan sistem. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi spesifikasi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Terakhir, implementasi dan pemeliharaan. Setelah pengujian berhasil, sistem diimplementasikan dan disampaikan kepada pengguna akhir. Pemeliharaan berlangsung sepanjang masa hidup dan untuk memperbaiki bug dan menjaga keamanan serta kinerja. Sekian dari saya. Terima kasih.